kembali lagi bersama aku Mia. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial karena dia ini merupakan tamu yang datang dari jauh, bahkan dari luar negeri ya. Tapi sebelum itu, aku mau bilang dulu kalau ternyata memang keputusan merantau ini bukan keputusan yang mudah ya. Karena nggak semua orang bisa merantau apalagi sampai lintas negara gitu. Nah, tapi buat sebagian orang merantau itu bukan cuma soal pindah tempat, tapi juga tentang keberanian untuk mencoba hal baru, beradaptasi dengan lingkungan baru, juga tentang membangun kehidupan di tempat yang baru yang benar-benar belum kita ketahui seperti apa sih sebenarnya tempat yang baru itu. Nah, aku udah bilang kan tadi kalau suasana hari ini akan lebih spesial karena hari ini aku ditemenin sama teman aku. Namanya adalah Karantarat Majmumat. Dia berasal dari negara Thailand. Dan dia belajar jauh-jauh ke sini ya, saya. Iya, Jauh-jauh ke sini ke Indonesia dan belajar di Universitas Siliwangi. Halo, Sa, gimana kabarnya hari ini? baik. Baik ya. Iya. Gimana perasaannya diundang ke podcast? Nyangka nggak? Ada kayak deg-degan gimana Ah, ini? deg-degan. Iya. Tapi kamu lagi sibuk nggak sih akhir-akhir ini? Iya, sibuk banget soalnya ini minggu depan mau UTS gitu. Heeh. Jadi banyak project Oh gitu harus iya. Heeh, dilakukan. sama sih ya, apalagi kan sekarang udah semester 4. Heeh, Iya. banyak banget project yang harus kita lakukan Iya, gitu. lumayan. Tapi kamu ini nggak, ke projectnya berat-berat nggak? Lumayan berat. Lumayan ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih, teman bicara ke cerita atau kita mengulik Sa ya. Kok aku panggil Sa nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Itu kan soalnya nama itu kamu juga ya? bisa dipanggil Sa. Oke. Kenapa? Kenapa bisa dipanggil Sa? Soalnya anak-anak, teman-teman teman-teman semua kayak bisa dihafal gitu, gak Mm-mm. susah dipanggil gitu kan. Kalau nama Oh. lengkap itu panjang banget ya. Mm-mm. Oh, berarti Sa itu emang kamu sengaja bikin itu. Nama Indonesia atau nama apa itu teh? Kalau Sa itu dipotong dari nama panggilan yang benar sih. Nama panggilan yang benar kamu emang apa? Itu Safinah dari bahasa Arab gitu. Oh, jadi kamu emang punya nama panggilan itu Iya, dari dulu? dari lahir. Dari lahir? Oh, Iya. alah. Oh, berarti bukan emang sengaja bikin pas kamu di Indonesia kan? Iya, bukan. Oke. Iya, yang teman-teman itu kayak suka nanya itu Heeh, Safina itu benar-benar nama Indonesia banget itu baru bangun kah atau gimana? Jadi heeh. jelasin aja. Oh, iya sih. Soalnya aku juga baru tahu. Padahal kita udah lama temenan ya. Iya. Oke. Tapi kenapa kamu akhirnya milih Indonesia? Soalnya pengen kayak pengalaman yang baru gitu. Mm-mm. Terus pengen belajar bahasa yang beda juga. Jadi Mm-mm. kalau kita pilih ke Indonesia atau langsung ke Indonesia gitu, jadi bahasa yang kita dapat itu memang sebenarnya udah satu bahasa jadi bahasa Indonesia, tapi yang benar lagi Mm-mm. kalau bahasa daerah Mm-mm. lagi kayak bahasa Sunda gitu dapat juga. Oh, itu Gitu. kamu belajar bahasa Sunda juga ya? Iya, Tapi gini deh, kamu perkenalan dulu ke teman bicara. Perkenalan tapi pakai bahasa Thailand. Boleh nggak? boleh. Boleh ya. Tapi agak panjang ya. Nggak panjang? Ah, Boleh panjang banget nggak? boleh. Coba perkenalan dulu. Oke. Assalamualaikum สวัสดีค่ะดิฉันชื่อการันทรัตน์มัชมูมาศหรือว่าจะเรียกว่าสาก็ได้ตอนนี้เรียนอยู่ที่Universitas Siliwangi ประเทศอินโดนีเซียแต่เอาจริงๆแล้วก็คือเกิดที่ประเทศไทยเมืองนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มาที่นี่ได้ก็คือมีเขาเรียกว่าความร่วมมือกันระหว่างประเทศแล้วก็ระหว่างเขาเรียกว่าระหว่างโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่อินโดนีเซียค่ะ Apa tuh artinya? Jadi itu yang benar itu Assalamualaikum dulu, terus Iya, oke. nama lengkap aku Mm-mm. Karantarat Masmumat, Mm-mm. terus bisa dipanggil Sa, terus Mm. em, sekarang Mm-mm. lagi kuliah di Universitas Siliwangi, ya, jadi muncul bahasa Thailand lagi, negara Indonesia gitu. Mm-mm. Terus yang berasal itu dari Thailand, kota Nakhon Si Thammarat, yang terus Oh. apa ada pengalaman sedikit gitu dalam bahasa Oh. Apa? Thailand. Apa ceritain apa tadi? Itunya apa ya lupa lagi. Jadi kayak itu jadi kenapa bisa langsung ke Indonesia? Jadi kita tuh Oh. ada kerjasama sama Mm-mm. sekolah SMA aku. Jadi Oke. kita bisa langsung ke Indonesia gitu. Kayak beasiswa gitu ya? Kamu dapat Iya, beasiswa gitu? iya tapi ada tes juga sih. Oh, ada tes juga. Iya. Dengar-dengar yang
ke sini dari Thailand tuh 3 orang ya? Iya, betul. Siapa aja? Ada Safina, Oke, Safina. ada Kitia Raya itu dipanggilnya Subaidah, terus ada Nitipu Mukora dipanggilnya Nasri. Oh, Ya. tapi sama dari jurusan pendidikan bahasa Inggris? Iya, sama. Oke. Kenapa kamu milihnya Universitas Siliwangi? Kenapa nggak yang lain? Hmm, kalau dalam diri sendiri itu pengennya enggak apa ya, enggak rame banget gitu kotanya. Iya, karena suka kayak kalau rame-rame itu kayak suka bingung Pusing ya? Iya. Jadi di sini juga kalau di jalan itu bingung gini harusnya kemana-kemana dulu gitu. Tapi di sini juga rame nggak sih kata kamu? Atau Iya, enggak? rame. Oh, tetap rame. Iya, tetap. Tapi kamu udah pernah cari tahu nggak soal Unsil waktu itu gimana waktu sebelum ke sini? Atau dulu tuh programnya emang kamu udah ditempatin di Unsil gitu? Enggak sih, ada yang bisa pilih gitu. Oh, bisa pilih. Tapi ada yang ke prodi di sini gitu datang ke sana. Jadi kayak spesial banget dari Indonesia jauh-jauh ke sana untuk cerita ke anak-anak gitu. Oh, Jadi gitu. merasa kayak spesialnya kalau kita ke sana. Jadi spesial juga gitu. Jadi merasa dispesialkan ya? Iya. Kalau sekarang kan kamu udah berapa lama berarti di sini? Udah 1,5 tahun sih. 1,5 tahun? Iya, soalnya pas datang ke sini itu pas UTS semester 1. Oh, berarti waktu itu kamu nggak ikut ospek dong? Ombus. Iya. Oh, enggak. Baru ikut ombus pas tahun ini. Oh, tahun ini? Iya. Oh, bisa kayak gitu berarti? Iya, bisa kayak gitu. Oh, Jadi ada teman-teman adik kelas gitu. Jadi ombusnya sama adik-adik kelas ya? Iya. Kamu kan udah 1,5 tahun ya di sini. Iya, lumayan lama. Tapi kamu ngerasa pengen pulang nggak? Ngerasa dong. Ngerasa? Ada Pasti ya? rencana dong. Ada rencana? Iya. Kamu mau pulang? Iya, insya Allah. Oh, berarti kamu belum sempat pulang dari pas kamu pertama kali ke sini? Iya. Gila. Gila banget. Berapa lama tuh? 1,5 tahun kamu nggak ketemu sama keluarga? Iya, tapi tetap ada video call gitu. Oh, video call. Iya dong. Gimana rasanya waktu pertama kali jauh sama keluarga? Kayak sedih dikit kalau pas mau berangkat itu soalnya nggak pernah jauh-jauh kayak gini gitu. Jadi dari dulu kamu nggak pernah jauh dari keluarga? Iya, tapi pernah jauh kayak jauhnya nggak sejauh gini. Nggak sejauh ini gitu ya, Iya, sampai lintas negara iya. gitu. Kalau jauh itu kayak beda kota gitu, sebulan 2 bulan gitu. Tapi pernah nangis nggak karena homesick, kangen rumah, kangen orang tua, kangen saudara? Lumayan beberapa sekali gitu. Sering ya dulu Iya, ya? sering. Kan itu kayak pas semester 1 itu di Munggarnya. Terus kayak ini gimana? Harusnya kemana dulu? Oh iya, kan nggak tahu apa-apa banget ya. Iya. Tapi kamu ada yang nemenin nggak di sini? Orang sini gitu? Ada. Oh, ada. Iya, Siapa? ada dosen bimbingan gitu dari Bapak Yusuf. Bapak Yusuf dari pendidikan bahasa Inggris juga? Iya. Oh, iya. Ih, keren sih, tapi kamu bisa sejauh ini loh, selama itu di Indo dan gak ketemu sama keluarga-keluarga kamu di Thailand. Tapi pas mau pakai bahasa Indonesia itu kayak susah banget Waktu pertama kali. Iya, pas langsung ke sini jadi gimana ini pakainya? Nggak apa-apa lah, kita ada HP Oh gitu. iya, Jadi ada Google Translate ya. iya, Google Translate semua yang pakai Google Translate. Jadi dari bangun sampai tidur lagi iya pakai Google Tapi Translate sekarang udah semua. enak dong, kamu ngomongnya udah fasih banget tahu. Iya dong. Sumpah. Orang udah 1 tahun lebih ya di sini. Iya. Setiap hari latihan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya gimana? Bahasa Inggris itu lebih susah dari bahasa Lebih Indonesia susah sih. ya? Iya. Soalnya kan kalau bahasa Indonesia kita praktis ya sehari-hari. Iya. Tiap hari gitu. Tiap hari sih. Kamu ini nggak? Bentar. Nah, sekarang kita bakalan ngomongin perasaan kamu waktu pertama kali datang ke Indonesia. Apa kesan pertama kamu waktu datang ke sini, ke Indonesia? Pas belum berangkat gitu. Nah, mau jauh dari mama gitu. Jadi kayak excitednya gitu. Pas udah ke pesawat gitu kayak gimana ini jauh banget, gak bisa pulang lagi kalau ada apapun gimana ya gitu. Ya Allah, Pas udah ke Indonesia gitu kayak
ini kita udah ke Indonesia Heeh. banget gitu. Mm-mm. Terus kayak pengen nangis gimana sih? Ada banyak teman juga ya mau Mm-mm. temenin gitu mau Mm-mm. bukan Sa. Halo teman, ini dari Thailand kah gitu. Mm-mm. Namanya siapa gitu. Terus kita kayak blank banget gitu Heeh. dengan bahasanya. Terus yang pakai bahasa itu pakai yang cepat gitu. Terus kita Oh. belum aduh, kata-kata vocabulary juga Heeh. belum dilancar gitu. Heeh. Gimana ini ngomongnya gitu. Kebayang sih susah apa waktu itu kamu ya. Iya. Oh iya, kamu belum ceritain tahu kesan pertama waktu kesini. Gimana waktu ke Tasik deh, pas ke Tasik pertama kali. Pas Kayak ke Tasik. rame kah atau seru kah atau gimana? Hmm, pas ke Siliwangi atau pas ke Tasik Ke aja? Tasiknya dulu deh. Oke. Pas ke Tasik itu kayak, oh rame banget ya jalannya. Heeh. Ya, tapi itu tetap beda dari Thailand gitu. Mm-mm. Bedanya? Bedanya jalan, terus tempatnya juga, Heeh. cuacanya juga Heeh. beda Asing sih ya gitu. bagi kamu berarti. Iya, Emang jalannya gimana? Di sini sama di Thailand bedanya apa? bedanya kalau di Thailand itu jalannya besar banget, Oh kayak iya. jalan baru itu. Sebesarnya Oh. kayak gitu. Mm-mm. Kalau jalan-jalan kayak di daerah ini kayak kecil Heeh. gitu. Oh. Terus itunya motor atau mobilnya banyak gitu. Heeh. Jadi Heeh sih emang padat banget. kayak wah rame kayak gini. Emang di sana enggak? Di Thailand enggak seramai itu? Di sana kalau rame, ya rame sih kalau Mm-mm. tapi itunya sebenarnya itunya lebih besar gitu. Jadi nggak Oh. ada macet gitu. Mm-mm. Jadi Sedikit banget macetnya. karena jalannya besar, Iya, walaupun banyak kendaraan jadi nggak akan macet gitu ya. iya. Oh, oke. Nah, kalau di Tasik sendiri kan ya, di sini tuh kental banget sama budaya Sundanya. Mm-mm. Nah, menurut kamu ada nggak di sini, di budaya Sunda yang paling bikin kamu kaget? Budaya Sunda Heeh. yang bikin kaget. Heeh. Hmm, apa ya? Apa? Ada nggak? Harus sebut sih. Apa? Budaya apa aja yang ada Oh, gitu. apa ya budaya di sini? Hmm, budaya Sunda ya. Apa ya teh budaya Sunda di sini? Makanannya Oh, bedanya apa? Kamu kan dulu tuh sering cerita loh, iya, makanannya beda. iya betul. Heeh. Kalau untuk makanan itu pas mau berangkat ke sini udah Mm-mm. coba dua makanan Apa yang tuh? ada yang diberikan dari dosen Oh, gitu. heeh. Yang pertama itu ada bakso, tapi bakso Oke. mah tetap sama sih, Oh, sama sana. sama. Iya, di sana Mm-mm. juga ada, tapi baksonya yang kecil-kecil, jadi yang beda apa? Yang beda bahan gitu yang Mm-mm. dipakai. Terus yang kedua nyeblak. Jujur itu nggak tahu Oh iya. ininya apa. Gimana waktu pertama kali coba seblak? Pas udah masuk ke Mm-mm. mulut gitu kayak, "Hah, apa ini?" Jadi kita harus mau keluar Ah, ah, atau harus ditelan gitu langsung ya? iya. Oh, Terus di Thailand nggak ada? nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, nggak Kayaknya di ada. Indonesia doang nggak sih seblak? Kalau di Thailand itu kayak kalau mirip-mirip itu ya mirip tapi yang bumbunya yang beda gitu. Oh, tapi ada jenis makanan yang kayak dicampur-campur gitu ada? Iya, Kayak seblak gitu ada? iya ada. Hmm. Heeh, somtam tuh gimana? Kalau somtam itu pakai papaya. Mm-mm. Iya, tapi kalau tom yum itu mirip sih, Mirip. tapi itu cuman pakai bumbu terus pakai yang bahan-bahan dari laut gitu. Jadi Hmm. nggak beda sih. Iya. Mm-mm. Jadi kalau mirip banget itu kayak malatang, you Apa know? itu? Apa itu malatang? Malatang itu kayak ada bumbu, bukan bumbu sih, bahan-bahan kayak seblak, tapi bumbunya beda gitu. Oh, itu teh namanya malatang. Iya. Ih, jagoan kan aku. Selain itu, kan bukan setahu aku sih, karena emang aku di Indonesia ya. Di Iya. Indonesia tuh kan makannya pedas-pedas. Mm-mm. Sama nggak kayak di Thailand?
Kalau di Thailand iya sama sih, Oh, soalnya sama? iya orang Thailand itu suka spicy, tapi jauh jauh beda itu di rasanya sih. Kalau Thailand itu kerasa rasanya lebih ke asem gitu. Oh, pedas asem. Iya. Tapi di sini Hmm. di sini kalau pedas itu pedas gitu. Oh, iya sih emang yang kalau misalkan kita pesan makanan pedas tuh pedas banget tahu. Iya. Ih, Tapi sumpah. kan kalau di warung nyeblak gitu, Mm-mm. kalau aku mah Mm-mm. nyeblak itu Mm-mm. harus banyak Apa? asemnya. Jadi Oh, request sendiri gitu. karena lidah kamu udah terbiasa sama makanan Thailand Iya, ya yang pedas asem. Tapi kamu pas udah tahu seblak, kamu nyoba lagi atau udah itu aja? nyoba Sekali lagi aja. Oh, nyoba dong. lagi. Iya, sampai sekarang itu nyeblak itu makanan kesukaan aku. Oh, berarti kalau misalkan yang dari luar negeri atau teman-teman yang dari Indo yang belum coba seblak, itu wajib Mm-mm. nyoba nggak sih? Iya, wajib Iya. nyoba. Soalnya itu udah ke spesial sih. Kalau kita datang-datang ke Indonesia Mm-mm. terus belum dicoba nyeblak, jadi kita belum belum sampai Belum Indonesia afdol dong. gitu ya. Iya. Keren sih, mantep mantep. Tapi kamu pernah nggak, maaf. Tapi kamu pernah nggak, ngerasa ada culture shock di sini? Culture shock Mm-mm. pernah sih. Apa tuh? Kan di jalannya Mm-mm. ada kayak pakai kayak Superman juga. Hah? Oh, ini ya badut ya? Iya, terus kayak, hah? Itu ngapain? Tapi kayak ya lucu juga sih. Heeh. Tapi takut nggak waktu pertama kali lihat? Takut lah. Takut ya? Takutnya kenapa? Kan kalau kalau biasanya aku naik Maxim itu Mm-mm. buka apa jendelanya. Terus Heeh. pas ada, Bapak boleh gak itu tutup? Iya. Jadi takut. Tapi emang nyeremin sih. Iya. Badutnya nyeremin banget. Berarti itu yang paling bikin kamu culture shock ya? Iya. Ada lagi nggak? Ada lagi ya apa ya? Apa coba? Misal kayak orang-orangnya tuh di sini ternyata kayak gini ya gitu. Atau kebiasaan orang-orang di Tasik tuh ternyata kayak gini ya, suka jajan. Terus di sini banyak banget jajanan gitu. Oh Ada nggak? iya, culture shock itu kayak eh makanan-makanan yang di samping juga sih. Di Kan pinggir jalan ya? iya, Heeh. kan banyak banget. Terus ini teh belum belum apa ya? Belum aku lihat dari dulu gitu. Kok ini bisa Oh, terus buatnya dari ini gitu. heeh. Oh, jadi kamu kaget gitu ya waktu pertama kali Iya, lihat. Tapi sempat nyoba-nyoba nggak jajanan yang di pinggir jalan itu, yang kaki lima? pernah. Pernah. Iya. Ada ini nggak jajanan favorit kamu sampai sekarang? Ada sih itu Apa? bayam gak sih? Bayam? Bayam itu kayak sayur Heeh, tapi sayur. digoreng. Oh, bayam Iya, goreng. terus aku kayak, "Hah, ini kok bisa digoreng? Heeh. Terus seenak ini kok bisa gitu?" Jukut goreng nggak sih? Jukut goreng. Yang pakai tepung bukan? Enggak pakai, Oh, jukut goreng. Iya. Oh. Aku sebenarnya itu lihat teman beli gitu Mm-mm. terus, kamu kok makan sayur terus digoreng? Kok itu healthy? Emang itu sehat ya? Emang itu healthy Iya. ya? Padahal mah apa ya, di Tasik tuh kayak banyak banget tahu varian jajanannya. Iya kan? Terus itu mah lebih buat aku culture shock gitu. Heeh. Kan di Thailand itu kalau sayur-sayur itu sebenarnya Direbus dibuat mentah. sama mentah. iya dimantah terus dibuat Oh. sama air gitu. Mm-mm. Bukan digoreng gitu. Mm-mm. Oh, iya sih. Ini ide jukut goreng tuh dari siapa ya sebenarnya? Bukan dari Sunda itu mah. Oh iya, Emang akal-akalan aja. akal-akalan orang Indo. Dicobain. Dan anehnya tuh laku karena banyak yang suka gitu loh di sini tuh. Wow. Berarti itu ya yang paling bikin kamu culture shock ya? Iya. Bentar. Nah, dari semua pengalaman yang udah kamu cobain di sini, jajanan, terus juga kamu ketemu orang-orang di sini gitu kan. Ada nggak tradisi atau kebiasaan di sini yang akhirnya kamu tuh suka nih? Selain seblak tadi ya? Ada nggak? Ada sih kayak baju baju. Sunda gitu. Oh, kebaya. Iya,
cantiknya dipakai gitu. Terus di Thailand itu ada tapi bukan kayak gini gitu. Itu tuh baju tradisional Sunda ya teh ya. Iya, terus aku coba ke Heeh. nikahan orang Di apa sini. diundang Heeh. ya temanilah gitu. Terus aku coba, oh ini dikasih juga pakai Kebaya. iya, Heeh. terus ternyata cantik. Cantik banget kan. Sumpah emang kayak kalau kita pakai kebaya tuh kayak anggun banget, Iya, cantik banget iya gitu kan. semuanya dipakai itu jadi cantik. Oh, kamu suka sampai sekarang? Iya, suka lah. Nanti Ih. adalah beli terus ke mama gitu. Oh, buat oleh-oleh ya? Iya, Iya, kan rencana kamu mau pulang gak sih semester ini? adalah nanti insya Allah. Gak Insya tahu Allah. ya. Oh, nggak tahu. Iya, gak tahu. Tapi Hmm. pengen lah. Kamu sendiri punya nggak baju kebaya? Kalau aku sendiri belum sih. Oh, belum punya. Iya. Harus punya sih. Nanti Iya. cobain ya. Harus Iya. beli sih. Nanti kamu kenalin tuh ke teman-teman kamu yang di Thailand. Boleh. Soalnya emang kebaya tuh khas banget, khas orang Sunda banget. Enggak sih? Sunda atau Indo tuh masuknya? Sunda ya? Kebaya sih lebih mirip bahasa. Oke. Batik Oh iya, kalau batik gimana, Sa? Kalau batik juga cantik sih, Cantik sih. Iya. Tapi kamu lebih suka kebaya ya? Iya. Kalau batik itu kalau menurut aku masuk banget ke cowok gitu. Oh, iya sih. Ya. Setuju, Kalau setuju. perbedaan bulan puasa di Thailand sama di Tasik apa? Hmm, Karena sekarang kita lagi puasa tuh. iya. Bedanya apa? Ada istilah kayak ngabuburit itu apa sih ngabuburit? Mm-mm. Mokel? Tahu nggak mokel? Please mokel. Mokel is ngebatalin puasa siang-siang. Oh, Ada nggak? ada loh. Kan di sini itu kalau bukan bulan puasa itu kayak itu rame dari pagi sampai sore atau malam juga masih rame gitu. Tapi ternyata kata shock lagi aku Apa? pas aku masuk bulan Ramadan itu di sini kayak sepi banget, kayak nggak ada orang, nggak ada jualan apapun, kayak diam di jalan, ada kayak Hening motor gitu ya? doang teng 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 gitu. Oh iya Iya. sih, emang sepi banget. Soalnya Terus kan, aku lihat ini masih ada orang kah gitu. soalnya emang sepi banget kan pada tutup, menghargai Iya. orang yang puasa gitu. Tapi ternyata kayak jam 4, jam 5, jam 6 gitu mau buka puasa, ternyata wah rame banget. Terus di warung-warung itu ya Allah panjang Ngantri banget banget ya. antrinya. Heeh. Pasti kamu waktu beli buka kerasa banget tuh gimana rasanya Ya Allah, ngantrinya. capek kapan aku Kapan dapat giliran gitu, kamunya iya. gitu ya? Oh gitu. Kalau ngabuburit di sana ini nggak ada bahasa lainnya nggak, Sa? Kamu tau ngabuburit nggak? Enggak, Oh apanya? enggak. Jadi kita ngabuburit itu melakukan aktivitas di sore hari untuk menunggu waktu buka, biar waktu bukanya tuh nggak Oh. kerasa gitu. Ada sih. Ada namanya apa? Nggak ada namanya. Tapi ada orang Thailand juga suka Kayak gitu. siang tamsai gitu. Siang tamsa itu apa? Siang tamsai itu ngobrol di mix gitu, terus di jauhan ke rumah orang lain gitu. Gimana sih? Gimana sih? Iya. Oh, apa tadi namanya? Siang Siang tamsai. tamsai. Oh. Ih, seru banget ya. Seru banget tapi masih mirip-mirip lah ya sama di Indonesia berarti ya. Iya. Berarti nggak ada culture shock yang bener-bener shock waktu bulan Ramadan mah atau sama aja? Tapi kok ada sih kayak jam 2, jam 3 udah ada dapat Al-Quran nih di dari masjid itu. Oh, Terus aku nadom kayak kali ya? Nadom, tadarus. Oh, kayak aku tadarus. kaget, "Hah, jam segini udah mau apa ya, Sahur. subuh belum gitu." Terus tuk, aku bangun. Oh, Lihat lihat jam lihat ternyata masih jam, lama iya. gitu ya. Ini masih lama, tidur lagi gitu. Tapi emang sih suara tadarusnya emang suka di iniin di masjid gitu ya Teh ya. Jadi semua orang tuh denger di sini Jadi tuh.
ada beberapa kali yang aku kayak kaget, "Ih, ini apa sih? Suara ini dari masjid kah? Heeh. Atau dari apa yang kita gak bisa lihat gitu?" Mm-mm. Kan kan itu dari dengerin itu Indonesia mah ada banyak juga sih Mm-mm. itu. Oh. Kalau di sini di setiap lampu merah yang ada apa, merah suaranya tuh setiap jam azan salat itu pasti diputar azan gitu. Oh iya kak? Lah aku baru tahu malah. Malah aku yang baru tahu. Oh jadi di lampu merah tuh suka ada suara azan Tapi gitu. kalau ada yang merah suaranya biasanya daerah Hmm. lampu merah itu Kalau di serentak gitu. oh, ih keren banget ya. Iya. Malam Jumat Mm-mm. misalkan. Nah itu pasti dari sore itu kayak yasinan, mau Mm-mm. yasinan. Oh. Oh, baru tahu juga ya. Iya kan? Aku juga baru tahu loh. Orang Indonesia juga nih. Enggak, soalnya waktu kalau misalkan aku lewat ke lampu merah, Mm-mm. yang mau apa sih? Yang di sini ataupun yang di mana tuh kayak nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Oh, di sini nggak ada. Oh, pantesan. Berarti bukan salah aku. Ya betul sih. Nah, sekarang kita udah ngobrol jauh ya saya. Tadi kita udah Oke. ngobrol soal culture shock, terus juga tentang apa Ramadan. Apa sih bacanya? Ramadan aja ya. Tentang Ramadan. Nah, sekarang kita akan sedikit ngobrol tentang kehidupan kamu selama di perkuliahan. Nah, kalau misalkan dibandingin sama sistem belajar kamu waktu di Thailand nih, ada perbedaan nggak waktu kamu belajar di sini? Kuliah di sini deh. Yang pertama dulu ya. Mm-mm. Kalau di Thailand itu sebenarnya masuk kuliah itu jam 8. Mm-mm. Jam 8 apa kalau kuliah ya Mm-mm. jam 8 lebih lah. Oke. Tapi di sini ternyata jam 7 udah masuk. Pagi banget ya. Iya, pagi banget. Terus ya Allah, pas aku pertama itu jamnya 5 menit itu bangun, 5 menit bangun gitu. Oh, Takutnya jadi telat. takut telat ya. Iya, Oh, terus emang? nanti gimana orang lainnya lihat, oh ini orang Thailand datangnya telat-telat gimana Oh. gitu. Jadi kamu Rasa suka takut. suka ngusahain buat tepat waktu ya. Iya. Ih, keren banget. Kamu udah bisa apa ya, mencoba untuk menyesuaikan gitu loh. Iya. Kalau dalam bahasa Thailand itu kayak kau มืองตาหลิวต้องหลิวตาตามgitu. Apa itu artinya? Kayak kalau kita langsung ke negara lain harusnya ikut negara lain gitu. Oh, ih keren banget. Keren banget. Itu dari siapa sih kata-katanya? Dari dulu lah itunya di Kayak peribahasa kali ya? Iya. Oke. Tapi gimana sih pengalaman kamu waktu berinteraksi sama dosen atau sama teman-teman mahasiswa di Unsil? Iya, itu ada ngerasa kayak takut ini aku bisa ngomong nggak ya sama dosen, terus bisa ngomong nggak ya sama teman. Jadi kayak kalau nggak paham materi gitu gimana ini pas pertama banget gitu. Jadi pas pertama banget itu kayak kita scan dulu orang-orangnya gimana, dosen-dosennya gimana gitu. Oh, jadi kamu perhatiin dulu ya Iya. orang-orangnya gimana, dosennya Jangan gimana gitu. langsung berat gitu. Tapi kamu bangga nggak sejauh ini berada di Unsil? What is bangga? Bangga itu proud. Iya dong. Kan Pasti. iya, dari bahasa juga, dari dalam diri sendiri juga, dari challenges juga. Oh, ini bisa berubah banget gitu. Oh, iya ya. Tapi kalau misalkan dibedain ya dari waktu kamu datang ke sini sama kamu yang sekarang, itu pasti beda banget nggak sih? Pasti kelihatan banget. Iya, Ya kelihatan kan? banget. Dari sendiri juga kayak, ini udah lancarnya bahasanya gitu. Kan orang lain juga kayak tetap bilang itu, kamu belajar bahasanya gimana sih? Kau bisa ngomong selancar ini kayak orang Indonesia asli gitu. Jadi ternyata bukan, aku mah asli Thailand, asli banget dari lahir gitu. Tapi emang karena mungkin setiap hari ngomong pakai bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Jadinya lancar Iya, gitu. sering translate juga sih, Iya sering sih. menyiapkan kata-kata juga. Kan udah sejauh ini ya saya di sini, udah 1,5 tahun ya tadi sempat cerita.
Nah, selama tinggal di sini ada nggak momen di mana kamu ngerasa kalau kamu tuh bener-bener rindu sama rumah, sama orang tua? Hmm, kayak mudik, kayak Heeh. lebaran, terus Oh. eh libur semester gitu. Mm-mm. Oh kok lumayan panjang gitu. Terus, Mm-mm. kaget. Terus aku kayak, ini udah teman itu udah nyiapin mau pulang gitu. Mm-mm. Udah packing baju, pulang, aku mau pulang gitu. Heeh. Terus aku kayak, lihat orang-orangnya pulang, Heeh. pulang gitu. Terus aku kayak, aku juga pengen pulang tapi sejauh ini gimana? Ih, kasihan banget. Iya, Sedih ya? iya Suka sedih nangis juga. nggak? Sukalah tapi tetap gitu. Tetap harus kuat ya? Iya, harus kuat. Soalnya ini berjalannya yang aku pilih sendiri gitu. Betul. Karena ini udah kamu pilih sendiri ya, berarti harus kamu Iya, selesain juga gitu. iya, harus tenang dan sabar. Good job. Nah, tapi kalau misalkan kamu udah kangen banget tuh sama rumah, sama orang tua, kamu punya cara nggak buat mengatasi rindu itu, mengatasi kangen itu? Punya sih. Kayak apa? Misalnya kamu ngapain? Kalau aku kangen banget terus mau nangis terus gitu, tapi aku gak mau orang tua itu lihat aku kayak sambil nangis, gimana sejauh ini nangis terus gitu. Terus aku kan dalam diri sendiri aku suka nulis juga, jadi cerita pun itu masuk ke diary aku gitu. Oh, kamu suka ini bikin diary? Iya. Oh iya. Ini 1 tahun setengahnya. Aku udah dapat diary aku 3. Keren banget. Biasanya kapan kalau bikin diary? Pas gak ada tugas, gak sibuk sih. Terus ada udah kangennya. Terus ambil terus tulis gitu. Jadi kita kayak yang berat-berat di hati itu udah diambil keluar gitu. Oh iya, udah kamu taruh di sini ya, di buku Iya. diary-nya ya. Ih, keren banget. Aku malah kalau misalkan nyoba diary tuh nggak konsisten tahu. Susah banget konsistennya. Kayak alasannya tuh sibuk lah, inilah itulah. Padahal kan bisa kita lakuin kapan aja ya. Iya. Kamu biar bisa konsisten gitu gimana sih bikin diary-nya? Kayak kan aku sendiri itu suka nyiapin alat-alat buat diary gitu, kayak stiker, terus pensil pen yang beda-beda warna gitu. Terus gitulah buat aku spesial atau buat aku interesting untuk tulis buku gitu. Iya sih, karena kan menurut aku tuh diary tuh penting banget tahu. Kayak kalau misalnya kita lagi mumet nih, kita nggak punya teman cerita, kita ceritanya ke diary, ke buku, Iya, ya betul. kan? Kayak kalau misalkan di sini mah kita sebutnya journaling. Iya. Kamu asing nggak sama kata itu? Iya sih. Iya Kan sih ya. kemarin juga ikut sih itu Apa? ada kegiatan namanya journaling gitu. Oh, ada di sini. Ada dong. Oh iya. Iya. Kok aku nggak tahu sih? Kok malah kamu yang tahu ini gimana? Kamu dapat infonya dari mana? Ininya dari dosen sih. Oh, kamu jadi jurnalan bareng sama teman-teman gitu? Iya, teman-temannya beda univ juga ada, beda jurusan juga ada gitu. Ih, keren banget. Nanti kalau ada info lagi, infoin aku ya. Oke. Nah, kalau menurut kamu, karena kan kamu udah jauh banget di sini nih, udah lama banget nih. Menurut kamu sendiri, arti rumah itu kayak gimana sih? Arti rumah. Selama kamu di sini deh, karena kan rumah kamu jauh di Thailand tuh. Iya. Arti rumah itu kayak kalau dalam aku ya, adalah something yang aku bisa ceritain, misalnya HP, teman, atau buku gitu. Terus bisa buat aku tenang juga. Tapi kadang-kadang ada kayak ini gimana sih aku gak bisa cerita, atau di dalam diary itu gak bisa balas aku kembali gitu. Nah, itulah masalahnya. Terus aku juga punya teman dekat, tapi kalau di Indonesia kalau teman dekat itu kok ada juga. Tapi aku kayak merasa jangan dulu bilang semua hal dari hatiku gitu. Jangan oversharing ya. Iya, jadi aku telepon teman yang
udah lama banget dari SD. Oh, teman lama kamu. Iya, Oh, kamu masih suka berkomunikasi iya sama suka. teman-teman kamu dulu? Iya, teman aku juga bilang, kapan pulang ini? Udah Gitu. kangen deh kayaknya. Iya, Berarti kamu masih ini ya, masih berkomunikasi sama mereka ya? iya. Biasanya ngomongin apa? Biasanya dia disuruh pulang sih gitu. Oh, dan dia nyuruh pulang ya? Iya, ini udah kayak libur semester nih Mm-mm. gitu. Kan biasanya kalau libur semester itu kita suka ngumpulin, terus suka traveling bareng, Mm-mm. terus makan bareng Mm-mm. gitu. Ih pasti kangen banget sih itu, sumpah. Kelihatan banget gak sih? Soalnya aku aja yang nggak ketemu sama bestie aku 6 bulan tuh kayak kangennya kangen abis. Apalagi kamu 1,5 tahun. Iya. Ih, nggak kebayang sih. Nah, tadi kan kita bahas soal rumah ya. Kalau menurut kamu di Tasik itu kerasa kayak rumah kedua kamu nggak? Udah ngerasa dong. Udah ngerasa? Iya. Gimana ceritain? Kalau aku traveling gitu, Mm-mm. kan yang bulan kemarin itu aku traveling ke Bandung. Mm-mm. Jadi pas mau ke Bandung itu, wah kok beda juga dari Tasik Mm-mm. gitu. Jadi ini masih rame, terus orang-orangnya juga gak sekenal aku gitu. Oh, jadi kamu Iya. lebih milih buat di Tasik ya? Iya, Iya, karena kan udah gak asing bagi kamu, ya iya. nggak sih? Terus cuacanya juga lebih baik di Tasik gak Oh sih? iya? So, dari segi apa? Dari mm, dari panasan lah. Panasnya. Iya. Berarti menurut kamu lebih panas di Tasik daripada di Bandung? Enggak, di Bandung lebih panas. Oh, di Bandung dari lebih Tasik. panas. Iya, jadi aku Oh. ada nyaman di Tasik lah gitu. Udah nyaman di Tasik berarti ya? Iya. Ih, keren banget. Udah kemana aja selama di Tasik? Wah, udah semua meren. Oh iya? Meren. Ke Galunggung udah pernah belum? Galunggung udah pernah Oh, udah dong. pernah? Iya. Sama siapa waktu itu? Sama teman Thailand juga. Oh, itu emang kamu sengaja ke sana? Iya, itu mau coba aja sih. Tapi seru. Nggak ditemenin sama orang Indo atau ditemenin? Enggak. Oh iya? Iya. Kamu bertiga aja ke sana? Berempat sih. Oh, Ada berempat. teman aku dari Tulung Agung. Galunggung. Enggak, dari Tulung Tulung Agung. Agung. Oh iya, Iya. jauh dong. Iya, jauh. Oh, dia juga jadi sengaja ke sini juga gitu. Iya, dia juga mau kayak kalau dia sendiri itu suka traveling ke mana-mana pun gitu. Tapi sama dari Thailand juga. Iya, sama. Terus selain ke Galunggung tuh kemana lagi? Ke apa ya itu? Lupa namanya. Talaga Bodas. Oh, Talaga Bodas. Iya. Di Garut dong itu mah ya? Oh iya. Ah. Nggak tahu. Kamu jalan kaki atau naik motor waktu itu? Naik motor. Oh, naik motor. Jalan kaki kalau naik ke atas mah. Seru nggak? Bagus nggak pemandangannya? Seru, tapi pas waktu aku ke sana itu hujan. Jadi jalannya susah pas turun. Oh iya, sayang banget. Tapi bagus banget kan pemandangannya? Iya, bagus. Oh, bagus sebagus ini ada di Indonesia ya. Iya dong. Di Indonesia tuh soalnya lengkap, Sa. Bukan Iya. cuma itu. Untuk trekking itu di Indonesia lebih bagus banget. Sumpah. Kamu harus coba ke gunung-gunung sih di Indonesia. Kamu Udah pernah harus belum? ajak dong. Udah pernah belum ke gunung di Indonesia selain Galunggung? Belum. Oh, belum. Iya. Kamu harus coba ke Papandayan dulu berarti. Itu yang lebih dekat dari sini. Nanti cobain ya. Kemarin ada yang nawarin ke sana, tapi malah ada tugas. Ya, nggak apa-apa kapan-kapan. Iya. Next time. Oke. Nah, kalau misalkan ini terakhir ya saya. Iya. Oke. Kalau misalkan kamu mau menyampaikan satu pesan untuk teman bicara di luar sana nih, khususnya yang masih ragu sama dirinya sendiri, karena kan kamu udah survive ya. Mungkin kamu bisa ngasih pesan berdasarkan pengalaman kamu di sini ke teman bicara yang masih ragu dengan dirinya sendiri. Pengalaman sampaikan orangnya, tapi orangnya orang Indonesia kah? Iya. Kalau kita kayak ada rencana nih mau kemana-mana pun itu jangan takut, kita bisa coba dulu ini, kita bisa buat apa kita nggak bisa buat gitu, tapi kalau nggak bisa itu nggak apa-apa, kita udah coba, jangan nggak coba terus ini dibuang aja, itu Ketakutannya dibuang aja ya. iya, kalau dibuang aja itu itu banget. Pakai bahasa Thailand deh Kalau pakai pesannya. ya boleh. Boleh.
สำหรับใครที่ต้องการจะแบบว่าต้องการจะลองอะไรใหม่ๆ หรือเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอันนี้คือสำหรับซาแนะนำว่าจำเป็นมากๆคือเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนตามมาด้วย แต่ว่าเราสามารถจะลองได้ด้วยตัวเอง แล้วก็เราสามารถทำมันได้ด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าเราจะทำมันไม่สำเร็จก็ตาม เราก็จะได้ลองแล้ว ไม่ใช่ว่าทิ้งความฝันของเราไว้ด้านหลัง แล้วก็เราทำอะไรก็ได้ที่แบบให้มันผ่านไปก็ได้อะไม่ต้องให้เป็นความฝันเราก็ได้ อันนี้คือเราเหมือนเราทิ้งความฝันไปตรงนั้นเลย Artinya apa? Artinya apa? Aduh, artinya lagi. Intinya deh, intinya apa? Kayak kalau mau coba buat apa something lah, kita harus coba dulu gitu. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Jadi kita udah Yang penting udah nyoba gitu. iya, yang penting udah coba, jangan dibuang aja itu merasa kayak Jangan membuang kesempatan intinya iya ya. gitu. Jadi Oke. kalau di akhirnya kalau ini kenapa kita nggak coba ya? Nyesel ya Iya. kalau nggak coba dulu. Oke. Nah, teman bicara, dari obrolan kita hari ini, kita banyak banget belajar ya, saya. Iya. Aku seneng banget sumpah bisa ketemu sama Sa di sini. Kita banyak banget belajar soal keluar dari zona nyaman. Jadi, mungkin sekeras apapun tantangan di luar, yang penting adalah coba dulu aja. Betul. Betul. Mau itu susah atau enggak, yang penting kita nyoba dulu. Betul. Nah, dari cerita yang tadi juga kita bisa lihat kalau keberanian itu berarti kita bisa keluar dari zona nyaman. Ya nggak sih, Sa? Iya, betul. Kita jangan mau stuck di satu tempat, tapi kita juga harus mencoba berbagai macam kesempatan. Soalnya kalau udah nyoba tuh kita pasti ketagihan ya nggak sih? Iya. Jadi kita pengen nyoba lagi gitu. Nah, oke, terima kasih untuk teman bicara yang sudah menonton sampai akhir, dan juga aku mau ucapin terima kasih banyak Sa udah nemenin aku di sini. Iya. Nanti kita main lagi ya. Betul. Nah, dan untuk teman bicara yang udah mendengarkan sampai akhir, semoga obrolan hari ini bisa memberi sudut pandang yang baru bagi teman-teman bicara. Aku Mia Rahmawati dan sampai jumpa di siniar selanjutnya. Bye-bye.